Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Pengertian dari kurikulum adalah kurikulum di Indonesia adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sejarah kurikulum yang pertama yaitu kurikulum tahun 1947, rencana pembelajaran. Kurikulum rencana pembelajaran 1947 adalah kurikulum pertama yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Saat itu istilah kurikulum yang berasal dari bahasa Inggris yakni curriculum belum terlalu populer digunakan. Kurikulum rencana pembelajaran lebih menekankan pada pembentukan karakter seperti pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Yang kedua, kurikulum 1952, rencana pelajaran terurai. Kurikulum rencana pelajaran terurai 1952 adalah pembaruan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini melakukan perincian pada setiap pelajaran dengan satu orang guru atau pengajar untuk setiap mata pelajaran. Selain itu, kurikulum ini rencana pelajaran terurai memulai mengarah ke sistem pendidikan nasional setelah sebelumnya banyak menggunakan sistem bekas pendidikan kolonial. 3. Kurikulum tahun 1964, rencana pendidikan. Kurikulum rencana pendidikan di tahun 1964 adalah penyempurnaan dari dua kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini dibuat oleh pemerintah atas dasar keinginan supaya rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar atau disebut SD. Kurikulum ini memperkenalkan program Pancrawardhana yang menekankan pada pengetahuan dan kegiatan yang bersifat fungsional serta praktis. Mata pelajaran dalam kurikulum ini dibagi menjadi 5 bidang. Di antara lain adalah moral, kecerdasan emosional dan artistik, kepribadian, keterampilan, dan jasmania. Kurikulum tahun 1968, perubahan kurikulum pada 1968 terjadi sering pergantian sistem pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Kurikulum ini ditunjukkan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat, sehat, cerdas, keterampilan, bermoral, berbudi, pekerti, dan beriman. Kurikulum ini mengubah program Pancrawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus dengan 9 mata pelajaran pokok. Mata pelajaran ini lebih bersifat teoris dan sedikit praktik. Yang kelima yaitu kurikulum tahun 1975. Kurikulum 1975 diciptakan seiring dengan munculnya konsep manajemen by objektif yang saat itu sedang populer di Indonesia. Kurikulum ini ditunjukkan agar pendidikan dapat lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini mulai merinci mata pelajaran dengan adanya prosedur pengembangan sistem internasional atau PPSI atau yang juga dikenal dengan satuan pelajaran. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Setelah kurikulum 1975 banyak dikritik karena dinilai memberatkan guru dengan adanya perincian pada setiap pelajaran. Kurikulum 1984 kemudian memperkenalkan pendekatan proses keterampilan atau disebut proses skill. Melalui pendekatan ini, pendidikan lebih ditekankan pada proses tanpa melakukan tujuan yang diusung pada kurikulum sebelumnya. 7. Kurikulum 1994. Meskipun kurikulum sebelumnya dinilai berhasil, tetapi banyak sekolah yang dinilai yang mampu menerapkan model CBSA. Akibatnya, ahli-ahli membuat kelas menjadi aktif. CBSA ini beberapa sekolah setelah membuat kelas menjadi gaduh, tidak tentram. Kurikulum 1994 diciptakan sebagai hasil perpaduan antara kurikulum 1975 dan 1984. Salah satu pembedaan dari kurikulum ini adalah munculnya muatan lokal yang menekankan pada pengajaran bahasa, kesenian, dan kebudayaan dari setiap daerah.
8. Kurikulum 2024 KBK atau disebut kurikulum berbasis kompetensi. Pengertian Orde Baru reformasi turut menciptakan kurikulum baru, yakni kurikulum 2024. Kurikulum ini seringkali disebut dengan kurikulum berbasis KBK dengan 3 unsur pokok yang meliputi pemilihan kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kurikulum 2004 lebih menekankan pada kompetensi siswa yang berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman hasil belajar biasanya dinilai berdasarkan keluasan dan kedalaman dan kompleksitas dari pemahaman siswa. 9. Kurikulum 2006 atau disebut KTSP, Kurikulum Tingkatan Satuan Pendidikan. Kurikulum 2006 dikenal juga sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau disebut KTSP. Kurikulum ini melahirkan standar kelulusan yang ditetapkan secara nasional melalui peraturan pemerintah. KTSP menetapkan standar kelulusan berupa kompetensi yang harus dicapai oleh setiap siswa. Dalam hal ini, guru dituntut untuk membuat silabus dan penilaian yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah hasil pengembangan dari kurikulum berbasis komputer yang sempat diterapkan pada tahun 2004. Kurikulum ini ditunjukkan untuk membangun pendidikan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tema utama dari kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Yang ke-11, Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah hasil dari evaluasi kurikulum 2013 yang dinilai terlalu ambisius dan berorientasi pada standar tinggi, tetapi tidak cukup memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk benar-benar memahami materi yang diajarkan sebagaimana dikutip dari buku Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Din Wahyudin dan kawan-kawan pada 2024. Kesimpulan dari sejarah kurikulum adalah terus berkembang seiring perubahan zaman, mencerminkan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan nilai sosial budaya. Pada awalnya, kurikulum bersifat sederhana dan berpusat pada nilai-nilai moral, agama, dan pembentukan karakter, terutama pada zaman klasik dan abad pengetengahan. Seiring berorganisasi, kurikulum menjadi lebih ilmiah, sistematis, dan berorientasi pada keterampilan hidup, terutama sejak revolusi industri dan pendidikan formatif. Di Indonesia, kurikulum mengalami perubahan sesuai dengan dinamika politik, sosial, dan pendidikan nasional, dimulai dari pasca kemerdekaan hingga era kurikulum merdeka.